Baik, selanjutnya untuk peserta nomor urut 33, dipersilahkan menuju panggung. Ya, sebentar ya. Jadi masih satu. Ya, sebentar. Yes. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ya. Dimohon untuk peserta nomor urut 34 mempersiapkan diri di samping panggung. Terima kasih. Sampai kawan-kawan. Bapak, Ibu, pastor, suster, dan dewan juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Odo Samuel Pian Manalu dari Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menuturkan tutur kitab suci diambil dari perikop Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 dengan tema membayar pajak kepada Kaisar dan kewajiban hidup bermasyarakat. Ginilah ceritanya. Orang-orang Farisi sudah sangat kesal kepada Yesus yang terus mengajar kebenaran dan terus membongkar borok mereka. Sudah semakin tampak reaksi masyarakat. Makin hari semakin banyak yang mengikuti Yesus. Artinya semakin berkurang pengikut orang Farisi. Jika pengikut orang Farisi berkurang, maka uang masuk mereka juga berkurang. Iya kan? Kondisi ini harus dihentikan. Pikir mereka. Cara menghentikannya bagaimana? Nah, harus ada ide cemerlang agar Yesus bisa dicekal. Yesus harus ditolak oleh masyarakat. Atau Yesus harus ditangkap oleh Kaisar. Caranya yang penting. Untuk mendapatkan ide cemerlang itu, mereka berkumpul dan berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka mendapatkan ide cemerlang menurut mereka. Ini ide cemerlang mereka loh, bukan ide saya. Orang-orang Farisi itu pun menyuruh murid-muridnya agar pergi bersama orang Herodian. Mengapa orang-orang Farisi menyuruh murid-muridnya? Tujuannya agar terkesan yang bertanya itu masyarakat biasa. Lalu, mengapa bersama orang Herodian? Karena orang Herodian adalah orang yang setia pada dinasti Herodes. Jadi, jika nanti sudah masuk jebakan mereka, ada orang Herodian yang bersaksi kepada Herodes. Pinter kan kawan-kawan? Pinter bilicik. Orang-orang Farisi itu pun menitipkan pertanyaan.
yang akan ditanyai oleh murid-muridnya dan orang Herodian kepada Yesus. Murid-murid mereka ini tentu harus dilatih dahulu cara bertanya pada Yesus. Soalnya yang mau ditanya itu Yesus, bukan kaleng-kaleng. Setelah mereka dilatih, pergilah mereka menghadap Yesus. Setelah menghadap Yesus, mulailah aksi dijalankan. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dengan jujur mengajar jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Di tahap awal ini, mereka memuji Yesus. Dipanggil guru, disanjung sebagai orang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan tidak takut kepada siapapun, sebab tidak mencari muka. Mereka berharap Yesus akan tersanjung dengan segala pujian mereka itu. Secara manusiawi, kalau sudah tersanjung, pastilah nanti akan membalas budi dengan mendukung mereka. Karena di situ ada orang Herodian. Pikir mereka, Yesus akan pro kepada Herodes. Itulah jalan pikiran mereka. Setelah itu, masuklah tahap kedua, yaitu pertanyaan jebakan yang dititipkan oleh orang-orang Farisi. Yesus, katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dalam hati mereka. Nah lo Yesus, terjebak lo. Kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka orang Yahudi akan menganggap Yesus sebagai pendukung Kaisar dan tidak berpihak dengan bangsanya sendiri. Kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, kan di situ mereka telah membawa orang Herodian. Yesus bisa saja dilaporkan kepada Herodes sebagai penghasut masyarakat agar tidak membayar pajak. Pikir mereka, Yesus sudah masuk jebakan Batman, pikir mereka. Tetapi ternyata di luar harapan mereka. Yesus tahu kejahatan hati mereka dan berkata, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Mendengar perkataan Yesus ini, tentu hati mereka mulai ciut karena ketahuan rencana busuk mereka itu. Tetapi Yesus tetap memberi jawaban atas pertanyaan mereka itu. Yesus meminta mata uang yang dipakai untuk membayar pajak itu. Lalu bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus, "Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak
kaisar. Dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus tidak menjawab seperti harapan mereka itu. Hingga rencana busuk mereka itu menjadi kandas. Kawan-kawanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari jawaban Yesus ini, Yesus mengajarkan kepada mereka dan kepada kita bahwa hidup di dunia ini perlu bermasyarakat, bernegara, dan bertuhan. Memang sejak semula Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pengajaran Yesus ini selaras dengan hukum kasih yang menjadi hukum utama. Sebab bila kita tidak bermasyarakat, bagaimana mungkin kita mewujudkan kasih kepada sesama? Karena kita butuh hidup bermasyarakat, kita juga butuh negara atau pemerintah sebagai lembaga yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat dengan baik. Untuk itu pula lah kita harus bayar pajak. Kawan-kawanku masih ingat dengan kardinal kita, Monsinyur Sugio Pranoto. Beliau adalah tokoh gereja Katolik Indonesia yang terkenal dengan slogannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Slogan Monsinyur Sugio Pranoto ini menyegarkan pemahaman kita sebagai umat Kristus bahwa kita hidup di dunia ini perlu bermasyarakat, bernegara, dan mengabdi kepada Tuhan dan gereja. Sebagai orang Katolik yang baik, kita harus bayar pajak. Sebab orang bijak taat pajak. Dan kita harus hidup jujur di jalan Allah. Karena tujuan akhir hidup kita berbahagia bersama Allah. Amin. Demikianlah saya sampaikan tutur kitab suci ini. Mohon izin ya, saya akan menutup tutur kitab suci ini dengan sebuah pantun. Dari kota Medan ke negeri Betawi. Cukup sekian dan terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.